CBD. Udah nggak kuat lagi gue liat. Oke bre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bedul dan Gua Mulki dalam segmen RMRK, Resahmu Resahku. di awal video ini ya, kita pengen ngucapin turut berduka cita Turut berduka cita atas terjadinya insiden kecelakaan maut ya, Iya. yang terjadi di alternatif Cibubur, alternatif Cibubur, tepatnya di depan CBD. di depan itu perumahan ya. Ini sih perumahan tapi belum jadi gitu. Oh ya, jadi ya gitu CBD ya, yang menimpa para pengendara motor dan Pengendara mobil satu. iya, dan satu unit mobil ya, yang ditabrak oleh salah satu mobil truk Pertamina ya. Ya, kita turut berduka cita. Kemarin kejadiannya di tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 18 lebih tepatnya jam 15.03 apa. Bukan jam setengah 5 ya. Ya pokoknya Pokoknya sore lah. Iya, soalnya tadi pagi gue ngobrol sama tukang angkot, katanya jam setengah 5. Mungkin tukang angkotnya baru lihat. Menurut yang gua dapat informasi dari anak-anak ojol, Iya. ya bukan berarti saya ojol, maksudnya teman-teman Ya, dari teman-teman ojek kita yang online. dari ojek online ya. Iya. Kita punya juga teman-teman dari ojek Ya, online. saya juga punya. Iya. Itu korban 25 orang kalau nggak salah. Ya, 25 orang ya. Yang meninggal ada 11 kalau nggak salah. Kalau ini masih simpang siur ya. Iya, Maksudnya sih, belum ada. masih ambigu lah ya. Iya, kita belum nemuin data yang sangat valid ya. Kalau Terkait misalnya- hal ini. Iya, kalau misalkan yang kita dengar itu yang korban sebenarnya ada 25-an ya. Iya. Yang dinyatakan meninggal tuh ada 11 gitu. Ini coba kita lihat videonya mungkin. Ya, Nanti kita bakal tampilin di layar. siap. Sampai ini juga loh bre, masuk di Lambe Turah kalau nggak salah. Lambe Curah. Lambe Curah tuh sebenarnya ngebahas apaan sih? Apa aja dia Pak? Oh, semuanya ada ya. Kirain gue yang kocak-kocak doang. Itu. Kecelakaan maut di depan CBD. CBD. Depan CBD. Ya Allah ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Udah nggak kuat lagi gue liat. Iya. Pokoknya lagian juga kalau kita liatin full pasti nanti kena Iya. Kita belum ada kena duit. dolar kuning. Kita belum ada duitnya. Tapi seenggaknya cuk. Iya. Etika. Dan malamnya tuh gua sama temen gua nih si Rizky, Iya. gua ke ini mau ke Jatinegara ya. Iya. Gua mau ngambil barang. Nah, waktu mau berangkat tuh di Lu ngambil barang perempatan apa di Jatinegara? ikan. Oh, ikan. Nah itu gua lewat tos serba. Jatinegara kan banyak ya. Iya. Yang disediakan banyak di Ya, di tempatnya di Pasar Ikan lebih tepatnya. Setelah jembatan hitam. Iya. Iya, jadi gua ngelewat tos serba, lewat perempatan itu ada truk gede. Ternyata dia ngangkut si kepala itunya mau. kepala orang. Bukan, kepala kontainer itu Pertamina. Jadi cowok. Pas banget lewat. Dan waktu gua mau berangkat tuh si Rizky temen gua bilang kalau di Urban Cilong situ ada kecelakaan lagi mul. Oh gitu. Jadi sore kan kecelakaannya di CBD, depan CBD. Iya. Nah itu di tikungan Jambrong Iya. yang sebelum pom bensin kalau dari arah flyover ya. itu ada kecelakaan lagi malam. Oh gitu. Berarti Dan sehari dan 2 kali ya? iya dan merenggut satu nyawa sepeda motor lagi. Tapi nggak diliput. Mungkin gue liatnya di Urban Cilong sih. Ya, Ya kalau masuk ke kayak akun besar kayak Lambe Curah ya sebenarnya tidak ya. tidak Kurang naik ya. kurang. Tapi ya ini aja gitu sehari bisa dua kali gitu loh ya. bre ya. Dan di depan CBD itu juga nggak lama sebelum kejadian ini. Iya. Ada kecelakaan juga pak. Jadi emang ya Oh, di situ. ada? Iya itu mungkin itu Ini salah. kita ngeliput soal kecelakaan nih. Iya. Karena kita bakalan berbicara tentang lalu lintas kan. Iya. Ya kan. Sebenarnya kita pengen take tentang lalu lintas ini itu jauh sebelum kecelakaan ini ya. Iya, sebelum kecelakaan ini. Ya, tapi ya Ya kemarin kan gue yang ini yang udah kayak gimana kalau kita liput tentang
ibu-ibu sen Iya, iya. lalu lintas kan. Iya, iya, iya. Pokoknya kita mau ngebahas itu bre tadinya. Ya udah. Dan bukan suatu kebetulan sih, maksudnya ya terjadi, namanya qadarullah wa masyafa'al kan. Wes, Anda Islami ya. Ini kita gerah banget. Enggak, ini BTW studio udah mulai ada ininya, Iya, ada penutup matahari. penutup matahari, tapi tetap panas. Iya. Kita kalau misalnya di indoor tuh di bawah tuh suaranya menggema, kayak yang di video angkutan umum tuh, kayak gitu. Jadi suara wah wish. Kita belum beli peredam suara, Heeh. belum ada cuannya bro. Iya, ya udah, kenapa jadi curhat? Oke, kita masuk aja ke pembahasan ya. Tadi kita turut berduka cita atas keluarga yang ditinggalkan. Iya. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran Amin. dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan Kesabaran, ketabahan, ya. kesabaran, dan semoga digantikan yang terbaik. Dan semoga yang meninggalkan diterima amal ibadahnya para korban. Iya, para korban diterima amal ibadahnya, karena banyak Pak, ada yang jalanan ojol kena, terus ada juga dari anggota TNI, TNI dan sebagainya gitu ya. anggota negara. Ya, ada juga mas-mas biasa. Ada pasti. Semua juga mas-mas biasa. Ya, dan itu gua lihat ada ibu-ibu sampingnya tukang ojol, kayaknya itu Iya. lagi narik, Pak. Lagi nyari nafkah loh, lagi Masya nyari Allah banget. nafkah. Ya, Mudah-mudahan- mudah-mudahan sahid ya. Iya, mudah-mudahan. Dia lagi nyari nafkah buat keluarganya. Dan semoga ya husnul khotimah lah ya Mul ya. Iya, iya. Ya, semoga husnul khotimah. Ya, kita masuk ke pembahasan aja. Ya, Ya. adapun pembahasan sekarang kita bahas tentang semua yang ada di Lalu lintas. Ya, mungkin ini video sedikit rada panjang ya, jadi jangan bosan. Jangan bosan, jangan berkecil hati. Iya, ngapain berkecil hati? Jangan bosan dan jangan Ya udah jangan bosan dong, Cok. Adapun yang sekarang nih, kita punya satu pertanyaan ya dari salah satu teman kita ya. Bacain dulu. Bre, sebenarnya ini keresahan yang mainstream banget sih, bukannya apa ya. Gue masih kecil banget. Gue masih kesel banget sama beberapa karakter ibu-ibu yang seenaknya, entah di jalan ataupun di tempat umum. Gitu aja, Bang. Salam damai buat semua. Oke. Ya, salam damai juga. Aduh, nggak ada lagi namanya. Ya, salam damai juga buat orang ini ya. Ya, buat orang ini. Siapa tuh? Sebenarnya masalah ya, dia bilang karakter ibu-ibu ya. Berarti beberapa karakter, berarti nggak semua. Iya. Ya kan. Gua ada juga kok wanita yang udah jadi tanda kutip ibu-ibu ya. Iya. Yang dia berkendara dengan baik. Ya, dia tahu cara berkendara. Dia tahu cara bermanuver di jalan dengan peraturan yang ada. Ya kan. Tentunya sudah memiliki SIM. Iya, tentunya ada SIM-nya. Iya. Lanjut. Dan SIM-nya tes. Iya. Jangan ke saya lanjut. Ya. Tapi ada juga beberapa karakter ibu-ibu yang sebenarnya gue juga resah, Pak. Karena mereka tuh ini nggak tahu kenapa ya, tapi gue pernah baca di satu artikel ya, kalau misalkan kenapa terkadang ibu-ibu melakukan hal seperti itu. Iya. Ya. Jadi lu pernah denger gak sih kayak misalkan perkataan ladies first? Iya, Tahu utamakan kan? wanita. Ya, utamakan wanita. Menurut gue sebenarnya yang membentuk karakter ibu-ibu seperti ini karena itu, Pak. Jadi merasa ini. Iya, dia merasa selalu didulukan. Ladies first. Gitu. Dia merasa didahulukan, dia merasa ini. Jadi ketika di jalan pun dia jadi beberapa seenaknya. Bahkan di angkutan umum, contoh kereta. Iya, contoh Ada. kereta. Ada loh, Pak. Ya, gua baru-baru ini naik kereta kan. Ada ibu-ibu yang dia tuh kayak sensi. Gara-gara nggak dikasih duduk sama bapak-bapak. Pak, saya kan ibu-ibu. Ya terus kenapa? Ya mungkin kalau inisiatif dari bapaknya bagus. Iya, enggak, maksudnya kan udah ada bangku prioritas kan. Dan yang diprioritaskan kan sudah jelas, ibu hamil. Iya. Ibu yang membawa anak kecil, orang tua penyandang disabilitas. Nggak ada ibu-ibu. Iya. Ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti. Gitu. Dari situ maksudnya
gue nggak tahu dasarnya apa ya, tapi mungkin salah satu karakter yang membentuk ini karena kita itu terlalu gimana ya, terlalu banyak perkataan-perkataan yang selalu mengutamakan terutama ibu-ibu, ya kan, seperti orang yang dicintai ibu ayah. Maksudnya ibu ayah ini bukan di semua ibu-ibu ini. Iya. Soalnya gue pernah Pak, di jalan. Ini gue tadi ceritain diri gue sendiri. Gue di jalan. Gue lagi di belakang truk nih. Gue sama ibu-ibu nih. Oh lu kanan, ibu kiri, depan truk. Iya, ibu-ibunya rada mundur. Gue pengen nyalip. Pengen nyalip ya, walaupun itu gue ngambil momen gue ke kiri. Soalnya di kanan gue ada motor. Iya. Ibu-ibu itu teriak, durhaka kamu. Enggak, maksudnya gini Pak. Ya, gue tahu lu ibu-ibu. Tapi bukan artinya gue harus berbakti kepada seluruh ibu-ibu di dunia. Ya, Enggak, maksudnya gini, gue nggak kenal dia. mungkin lebih karena Dia ini nggak pernah ngasih makan gue, ngasih perhatian nggak pernah, ini nggak pernah, berkorban buat gue nggak pernah. Terus kenapa saya harus berbakti? Mungkin yang dibilang di sini bukan berbaktimu, lebih sopan mungkin. Dia aja nggak sopan bilang saya durhaka, nggak jelas. Ya, Mungkin attitude. Attitude kentut. Gitu Pak, maksudnya, waduh, gue udah bilang durhaka kamu, saya ketawa. Itu ibunya yang bilang. Iya, ibu-ibu teriak Pak. Waduh, itu semua denger dong. Iya, gue nggak malu sih, harusnya dia yang malu. Iya. Durhaka, saya bukan anak bungsu, saya bukan anak ini, bukan gitu ya. Terus pernah juga gue di minimarket, di salah satu minimarket, itu gue lagi beli kopi Pak, beli kopi luwak gitu. Saya cuma beli kopi luwak itu. Terus habis itu ada ibu-ibu nyelak. Nyelak lah ya, kasarannya nyelak. Terus kayak, Mas saya cuma beli ini kok. Ya udahlah, saya nggak mau nyari perkara. Iya. Ya udah duluan Bu. Maksudnya kan saya juga cuma beli ini gitu. Iya. Beli apa kebetulan? Beli kopi. Kopi. Ya itu ya, ini kenapa kita ini, maksudnya di jalan-jalan tuh banyak yang seperti itu. Random. Ya, mungkin ya itu mungkin yang pertama ya. Kalau menurut gue tuh karena orang Indonesia tuh berbakti kepada orang ibu terutama ya. Itu terlalu diusung-usung yang sebenarnya sebenarnya ya harus kayak gitu. Harus. Tapi jangan membuat ibu-ibu yang lain merasa semua manusia terutama laki-laki harus taat kepada dia. Kan enggak. Gitu. Terus habis itu juga banyak juga ibu-ibu yang nih, ini kita kasih tahu ya. Ini termasuk yang banyak itu tentang sen ya. Gue pernah ngeliat di salah satu channel dia nabrak ibu-ibu. Iya. Terus habis itu ibu-ibunya marah. Padahal dia belok kanan, sennya ke kiri. Belok kanan, sennya ke kiri. Terus pas abang-abang ini nabrak dia bilang, abang-abang ini ngiranya dia belok. Iya, karena kan sen itu ketika kita nyalain yang kanan, iya, harus ke kanan. dia ke kanan. Kata ibu-ibunya, ya saya pengen belok kanan, saya ngasih sen ke kiri, biar kamu tuh lewat kiri. Nah, ya. Jadi kan emang berarti Berarti ibunya nembak. Enggak, berarti emang mindset manusia tuh beda-beda. Tapi kan ini peraturan ini kan harusnya sama ya. Dan jangan bikin peraturan sendiri gitu. Ya ke kanan itu buat belok kanan. Buat belok kanan. Bukan nyuruh orang ke kanan. Anda siapa nyuruh-nyuruh manusia anjing? Jadi untuk Jadi seakan-akan tuh semua pengguna jalan harus nurut sama dia. Iya kan, kalau misalkan saya nih ke kanan, dia belok kanan. Maksudnya kalau misalkan pakai perkataan kan, punten mau belok kanan. Kalau misalnya dia ke kiri, buat nyuruh orang ke kiri, woi ke kiri sono, gue pengen belok kanan. Itu kan beda Pak. Iya. Iya kan, berarti kan di situ ada tanda serunya. Ya gitulah. Seru live. Jadi ya gitu maksudnya. Jadi diluruskan nih untuk Iya. Jadi
ke kanan itu untuk ke kanan. Ya, jadi untuk sen kanan itu untuk belok kanan, Bu. Iya. Ini biar clear ya. Iya. Biar mudah-mudahan dari video ini banyak ibu-ibu yang tercerahkan. Kita belum ada loh subscriber ibu-ibu. Belum ada. Umi lu? Wah. Ya, umi gue. Ya kan? Wah, ini panas banget, Pak. Jadi untuk sen kanan ke kanan, sen kiri Iya, untuk sen kiri. itu untuk kiri gitu. Ya. Mudah-mudahan ini Edukasi lah untuk ibu. ya, edukasi buat Bukan yang kita sebenarnya ngajarin. sebenarnya bukan ibu-ibu doang, untuk semuanya. Oh iya, semuanya. Iya. Soalnya tidak dipungkiri kadang ada bapak-bapak juga yang nggak benar di jalan gitu. Tapi ya memang kebanyakan ibu-ibu gitu. Ya, lanjut. Ya. Pembahasannya semakin seru nih, walaupun gak seru-seru banget. Iya, walaupun panas-panasan gini ya. Oke, Bre, kita langsung masuk aja dalam segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian semua, yaitu dalam segmen pertanyaan. Yang pertama, Bang, bawa bapak juga ada kok yang ngelanggar lalu lintas. Kenapa wanita selalu dipojokkan? Dari @SEJau. Kayaknya Mbak SE jauh ini. Kayaknya dia tuh ini ya, salah satu perempuan yang ikut organisasi. Iya. Mungkin. Iya, pasti. Kenapa di antara kita ada manusia-manusia seperti ini? Manusia-manusia yang seakan-akan dia itu ingin menyuarakan kesetaraan sebenarnya. Iya. Sebenarnya gini, kita nggak mojokin perempuan. Kita itu cuman ngomongin masalah, kita itu cuman membahas tentang beberapa ibu-ibu yang kadang suka nyeleneh di jalan, Pak. Suka ngawur. Iya, bukan artinya kita mojokin juga. Tadi kita bilang kok, maksudnya ada kok bapak-bapak juga yang nggak jelas bawa motornya, ada. Siapapun lah. Tapi kan emang yang banyak di highlight itu emang dan gini, Pak, maksudnya sebodoh-bodohnya kadang ya, sebodoh-bodohnya bapak-bapak bawa motor itu kadang ini lebih parah gitu. Iya. Maksudnya dia menguasai jalan, benar-benar menguasai jalan, Pak. Kadang bapak-bapak kalau ya ini kita nggak ngomongin gender ya. Iya. Tapi kalau misalkan dilihat pun di lapangannya itu kadang kalau misalkan ada laki-laki yang pengen lambat gitu, dia ingin melambat, seenggaknya dia tuh belok di kiri jalan, nggak di tengah, ya kan? Anda kalau misalkan orang yang di jalan, ya, orang-orang yang sering di jalan, kayak ojol, itu pasti sering merasakan gitu, atau pengendara mobil itu sering merasakan kok ini orang udah pelan lama banget jalan di tengah lagi, pas dilihat pakai jilbab. Itu maksudnya bukannya kita memojokkan, tapi emang fenomenanya banyaknya dari situ. Ya kalau misalkan memang ada laki-laki yang kayak gitu juga ya udah gitu. Kita di sini mungkin Anda ikut di salah satu kelompok kesetaraan gender. Anda kadang-kadang gue suka bingung, kesetaraan gender nih dia itu membela kesetaraan apa membela wanita itu aneh gitu. Kalau misalkan emang setara ya Anda membela keduanya gitu. Karena di sini nggak ada yang menjatuhkan wanita ini, wanita itu, enggak. Ya enggak, laki-laki pun ada yang seperti itu gitu. Kita di sini kalau misalkan dibilang kesetaraan, nih kadang-kadang gini, ini kita jadi ngomong kesetaraan ya. Iya. Kadang gini, yang termasuk tadi juga yang kita bahas yang di kereta itu, yang ibu-ibu itu. Mungkin di situ kalau misalkan dibilang, iya dong, utamakan ini. Utamakan wanita. Iya, kalau misalkan emang setara, ya udah. Maksudnya Anda berdiri, saya duduk karena saya duluan. Iya, karena mau laki-laki yang duduk karena laki-laki duluan. Kalau perempuan yang duluan, ya laki-laki nggak bakalan nyuruh diri. Kalau misalkan emang perempuan di pojokan, nggak ada perempuan yang duduk. Nggak mungkin juga kalau misalnya si ibu-ibu itu misalnya di kereta yang lo bilang udah duduk, terus yang laki-laki berdiri, utamakan laki-laki dong. Iya. Kan nggak mungkin juga. Iya gitu. Begitupun sebaliknya. Iya. Gue bingung deh ini yang meneriakan kesetaraan gender ini. Kebanyakan ya dari pihak wanita yang bilang kayak gitu ya.
Ya kalau misalkan emang Anda pengen setara, setara itu bukan artinya ingin lebih tinggi. Ini masalahnya mereka menyuarakan ini seakan-akan wanita ini harus lebih tinggi gitu. Iya. Ya kalau misalnya ada yang nggak setuju nggak apa-apa, kita ngobrol ya. Soalnya gue pribadi itu lumayan penasaran sama apa sih ideologi mereka ada nih, apa esensi mereka tuh apa gitu. Eksistensi Hingga untuk pengen dihormati eksistensi gitu. di dunia tuh apa gitu. Nah, jadi ke dunia nih. Tapi ini ada backsound azan nggak apa-apa lah Bre ya, dikit. Gitu. Ini udah masuk asar nih mau ngomong-ngomong. Ya nanti kita sholat di Al-Muhajir ya. Iya. Itu ya. Penjelasan kita di pertanyaan pertama. Maksudnya bukan kita memojokkan perempuan, ya, tapi lebih tepatnya emang lebih banyak orang yang resah karena hal itu. Gitu. Ya kita cuma membawakan. Ya udah. Nah, durhaka. Oke Bre, mungkin sekian dari kita. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ya. Dan semoga kalian juga lebih semangat nontonnya. Lebih lebih antusias, Ya. dan semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran dalam rezekinya, amin. Amin. Dan juga yang belum subscribe ya, Yang berlangganan, ya silahkan pencet berlangganan, loncengnya biar tahu setiap kita upload video dia ya, tahu ya. biar update. Baik Bre, akhir kata gua Bedul dan Gue Mulki. sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.